Satya Karya Teknologi Tingkat 1 Pratama dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Hak dan kekayaan intelektual, pembuatan pupuk urea lepas lambat menggunakan zeolit alam, Indonesia Paten ID P0023827, pembuatan pupuk majemuk lepas lambat menggunakan zeolit alam, pembuatan molekuler CV menggunakan zeolit alam untuk proses dehidrasi etanol, electrochemical cell as relative humidity sensor Malaysia, a metal air battery utilizing phosphonium, komposisi pupuk lepas lambat, boring bar dengan kombinasi material silinder, boring bar dengan peredam tipe pasif, proses hidrolisis, katalis untuk memproduksi bahan bakar biohidrokarbon, proses pembuatan garam industri dengan proses pemurnian garam rakyat menggunakan klasifier, hidrokailon, dan elutriator. Ada tulisan ilmiah juga nih. Hen Saputra dengan judul Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia Mendukung Indonesia Industri 4.0 pada seminar nasional yang diadakan di Samarinda pada Juni 2019. SD Sumbogo Murti, Imron, Mas Furi, Erlan Rosyadi, dan yang lainnya dengan judul Investigation on the Activity of Mineral Clay from Indonesia as Catalyst for Fluid Biomass Gasification Proceeding of 12 International Symposium on Green Energy pada tahun 2018. Arfiana ada lagi Technology Development and Prospect of Petrochemical and Biorefinery in Indonesia. Preparation and characterization of inorganic membrane for hydrogen production from biogas. Bioprospection for renewable energy discovery, Walkia from Frontiers of Science Symposium Makassar pada tahun 2011, dan terakhir Chandra Wahyu Purnomo and Hen Saputra Manufacturing of Slow and Controlled Result Fertilizer, book chapter Controlled Release Fertilizer for Sustainable Agriculture pada tahun 2021. Mungkin cukup menarik sekali ini, Bapak Hens ini. Banyak sekali ini ilmunya yang mungkin teman-teman bisa gali lagi nanti ketika sudah masuk materi. Mungkin tidak lama-lama. Saya langsung beralih ke Bapak Hens selaku pemateri. Dengan segala hormat, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ahmad Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, mohon izin saya bisa share ini tadi. Ya. Sudah bisa terlihat ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua HMI, Komisaris Fakultas Teknik Cabang Ciputat, Ketua Himpunan di Unpam, serta seluruh hadirin. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berjumpa pada acara yang sangat menarik, dan ini merupakan suatu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu di mana kita bisa berdiskusi dan sharing dari pengetahuan maupun pengalaman.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya serta seluruh pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang memberi kesempatan kepada kami, yang sebetulnya diundang adalah Kepala Organisasi Riset di BRIN, yaitu Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, namun beliau ada acara bersamaan dan menugaskan kepada saya sebagai Kepala Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur untuk menggantikan beliau yang menyampaikan paparan tentang perkembangan teknologi manufaktur dan konversi energi dalam menyongsong industri 5.0. Baik, ini saya akan mengawali dengan, mungkin ini hal yang jarang dibahas, ini yaitu tentang Islamic Ethic in Engineering, yaitu etika Islam di teknik, di mana selama ini ilmu teknik itu sepertinya terpisah ya dengan ilmu-ilmu agama, misalnya tentang fikih, usul fikih dan sebagainya, itu urusan di UIN lah itu, misalnya begitu. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan Islamic scholars, ya saintis Islam juga tidak terlepas dari hal tersebut. Maka Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai referensi utama. Kita ambil satu contoh yang kita sangat mengenal, yaitu Al-Khawarizmi, di mana beliau adalah sebagai ilmuwan Islam, penemu ilmu Al-Jabar. Bagaimana kisahnya beliau menemukan ilmu Al-Jabar, yang mana ilmu Al-Jabar ini sampai sekarang sangat bermanfaat dan kita gunakan di seluruh dunia. Komputer pun tidak akan bisa beroperasi tanpa menggunakan dasar-dasar ilmu Al-Jabar ini. Dan kita juga memudahkan menggunakan ilmu Al-Jabar ini di dalam perhitungan matematika, penambahan, perkalian, pengurangan, dan sebagainya. Sebenarnya yang menarik adalah bagaimana inspirasi penemuan ilmu Al-Jabar adalah Al-Khawarizmi yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini memikirkan tentang faraid, yaitu tentang pembagian waris. Bagaimana supaya umat Islam ini nantinya mudah dalam pembagian waris. Maka muncullah angka-angka, ya termasuk bagaimana penemuan beliau tentang angka 0 sehingga memudahkan untuk perhitungan setelah 9, kemudian 10 dan seterusnya. Ini sebagai dasar bahwa apabila kita mempunyai dasar apa yang kita kerjakan dalam aktivitas sehari-hari berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, adalah merupakan bagian dari ibadah. Jadi kita termasuk belajar fakultas teknik itu, kenapa ya kok kita belajar fakultas teknik dan sebagainya. Ini kebetulan forumnya khususnya fakultas teknik, tidak terbatas dari fakultas teknik, yang lain pun sama. Alangkah indahnya kalau kita mendapatkan, oh ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang mana? Bukannya kalau perintah ini yang di IAIN atau UIN sekarang ini, ternyata tidak hanya itu. Perintah cukup banyak, maka itulah yang kita perlu cari, kita perlu temukan. Baik, kita ambil satu contoh yang lain. Di dalam satu riset, ini juga terkait dengan tema pada hari ini, tentang konservasi sumber daya energi, air, dan sebagainya. Ini kalau kita pikirkan ada satu dasar. Jadi misalnya kita melakukan konservasi energi, ya, konservasi energi seperti halnya kalau mudahnya adalah lampu. Ya, lampu ini kalau tidak dipakai, ya kita matikan. Nah, kenapa demikian? Kalau mungkin Anda yang berpikir, ya supaya hemat Pak, supaya kita bayar listriknya lebih sedikit, lebih murah, dan sebagainya. Itu adalah merupakan dampak. Tapi kalau kita kembalikan, ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya yang mana? Ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Di sini ada disebutkan, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazir tabzira. Utama ini. Wa la tubazir tabzira. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi di sini saya bacakan intinya adalah bahwa
janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kita tidak boleh boros. Karena pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu selalu ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita dilarang bersifat boros. Nah, bisa dibayangkan kalau setiap waktu ceklek-ceklek ya, bisa jadi malas. Wah, ini udahlah tidur saja, lampu tetap menyala. Dan itu sudah bagian dari boros apabila ada suatu kesengajaan. Kecuali memang ada manfaatnya, mungkin diganggu nyamuk ya, atau mungkin supaya ada pengawasan karena harus terang dan sebagainya, itu lain hal. Nah, dengan kemajuan teknologi kita bisa buat satu alat. Ini orang engineering ini pinter, bisa berpikir gimana supaya memudahkan orang tidak ceklek-ceklek lagi udah capek, ngantuk dan sebagainya. Maka pakai sistem otomatik. Ada kalau sudah tidak dipakai dia akan mati sendiri. Nah, ini kita lihat kalau di supermarket dia sudah menggunakan teknologi konservasi energi. Misalnya ada eskalator, dia akan terlihat diam. Tapi kalau ada orang yang akan naik ke eskalator itu dia akan menyala, akan aktif. Itu sebagai contoh adalah menggunakan teknologi sensor untuk konservasi energi. Itu juga lampu. Sebenarnya kalau pengalaman waktu saya sekolah dulu di Jepang, Jepang itu saya pikir negara yang kaya raya, yang canggih, kemudian semua terang benderang kalau malam. Ternyata tidak. Jadi lampu di gang di Jepang itu hanya nyala mungkin sekitar 50 meter, baru ada lagi lampu 50 meter lagi dan seterusnya. Dan ini tapi kalau kita lewat maka baru dia menyala, tap 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 tap, nyala semua terang benderang. Nah, setelah sekian menit mati lagi, tek 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 tek, mati. Jadi hanya jarak sekitar 50-an meter baru ada lampu lagi. Jadi agak remang-remang gitu. Itu bagian dari penerapan konsep konservasi energi. Dan ini sebenarnya sesuai dengan amalan yang diterapkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Begitu juga dengan air, bagaimana kita menghemat air. Misalnya ada yang melakukan riset tentang pengolahan air, riset tentang pembuatan membran ya. Kebetulan saya juga membimbing mahasiswa untuk riset pembuatan membran supaya air ini tidak boros, tidak sembarangan air kotor kemudian dibuang lagi ke lingkungan, tapi sudah kita proses. Bahkan kalau bisa dimanfaatkan kembali, diperbaiki kualitasnya dan seterusnya. Nah, tentang kita menjadi hemat ongkos membayar PLN, bayar PDAM dan sebagainya, itu adalah merupakan bonus saja. Tapi nilai yang paling tinggi adalah nilai ibadah, karena kita bekerja, melakukan riset, belajar atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita harus cari perintahnya yang mana. Saya akan ambil satu contoh lagi, yaitu tentang bagaimana kita diperintahkan untuk makan. Makanan yang kita diperintahkan untuk makan, makanan yang halal dan thayyibah, halalan thayyibah. Jadi yang pertama adalah halal, yang kedua juga harus baik. Tidak bisa mengandung yang merusak kesehatan, ya. Mungkin mengandung pengawet yang tidak dibenarkan seperti formalin atau bahan kimia dan sebagainya. Ini perlu kita perhatikan, termasuk kualitas. Jadi ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membuat satu riset, membuat satu produk engineering yang bermanfaat terkait dengan bagaimana untuk menciptakan makanan yang halal dan thayyibah. Ini kami juga sedang riset tentang alat untuk menyimpan bahan makanan supaya tahan lama tanpa mengurangi nilai gizi dan sekaligus dengan sensor halal. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita tidak menjaga kualitas makanan, dampaknya seperti di gambar ini yang sebelah kiri. Banyak makanan yang terbuang ya, karena sampai di pasar kualitasnya, atau sampai di konsumen kualitas tidak baik. Itu kita mungkin menyimpan banyak-banyak di kulkas. Kulkas tidak menyelesaikan masalah karena hanya temperaturnya saja dingin, tetapi tidak semua makanan cocok ya, tidak kompatibel. Sehingga perlu ada riset lebih lanjut. Nah, begitu juga kalau makanan terlalu banyak diambil kemudian tidak
konsumsi dengan baik, akan terjadilah ini food waste dan sebagainya. Ini sangat merugikan, ini tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan manufaktur? Manufaktur juga ada di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat ke-80 ya. Di sini disebutkan yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan, dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta, bulu kambing, alat-alat rumah tangga, perkakas, dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Ini membuka aktivitas tentang manufaktur ya. Jadi ini industri manufaktur. Kalau kita berkecimpung di bidang manufaktur dari semua fakultas teknik yang terkait, ini bisa dijadikan dasar kenapa kok saya kuliah di fakultas manufaktur. Tentu ada juga dalil-dalil yang lain, hadis dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita, apalagi HMI ya. Kita harus kuat, referensi yang utama di sini bisa kita pegang. Jadi nilainya adalah menjadi lebih baik dan menjadi nilai ibadah. Kemudian secara terminologi, apa yang dimaksud dengan manufaktur? Jadi manufaktur itu adalah suatu proses atau metode untuk membuat dari satu bahan baku menjadi produk akhir. Ya, ini secara industri. Jadi skala industri yang menggunakan mesin-mesin. Ini kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kalau teknologi itu adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Jadi ini pengertiannya bahwa teknologi ini menyangkut beberapa disiplin ilmu. Jadi kita lihat di sini ada 5 disiplin ilmu, antara lain bukan hanya teknik atau engineering, tapi juga mencakup science, ya, mencakup seni juga ada. Kemudian ekonomi, ini orang-orang ekonomi bagian dari teknologi juga, termasuk bisnis ya. Jadi ada minimal ada 5 ini yang pasti ikut di dalam aktivitas teknologi ini. Maka yang benar adalah bersinergi, tidak hanya teknik saja. Sedangkan manufaktur tadi sudah disebutkan di depan, ini bisa kita simpulkan dari beberapa kamus tadi ya, baik itu kita lihat di Wikipedia maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologi generik dari cabang industri yang mengacu pada setiap bisnis yang mengaplikasikan mesin, peralatan atau tools, tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi intermediate product yang layak jual dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini adalah pengertiannya. Jadi gambarannya ada bahan baku, kemudian diproses ya, dan melibatkan metode, kemudian finansial, mesin atau peralatan, tools, dan SDM manusia untuk memasukkan produk. Ya. Jadi ini banyak sekali, termasuk IT juga ya. Ini ada teknik berbagai disiplin ilmu yang ikut terlibat di sini. Nah, adapun dalam implementasinya banyak sekali ya, sangat luas. Jadi mulai dari aerospace, ya, ruang angkasa, kemudian otomotif, jelas ini kalau otomotif sangat kental sekali, ini teknik banget nih kelihatannya. Terus urusan dengan bahan kimia, material, bahan pangan, energi dan power system, kemudian lingkungan, building technology, kesehatan, otomasi, dan elektronik, ICT. Jadi ini semua adalah bagian-bagian dari manufaktur. Kemudian dalam perkembangannya industri, kita kenal juga ada industri hijau, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tentang perindustrian, di mana yang dimaksud dengan industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya itu mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
kata-kata berkelanjutan atau sustainable ini sangat penting ya, terutama nanti kalau bicara tentang industri 5.0. Kemudian mampu menjelaskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Ini terutama. Jadi di sini industri hijau ini adalah sebagai kombinasi dari 3 unsur tadi itu. Dan kita lihat ini ada beberapa unsur juga. Jadi yang dipertimbangkan dalam industri hijau mulai dari mempertimbangkan terutama produk sudah jelas, kemudian produknya harus memenuhi standar dan termasuk kemasan dan sebagainya yang di standar ini ya, mutu, kualitas, metode dan kemasan. Kemudian emisi ya, emisi gas rumah kaca, peningkatan mitigasi terhadap gas rumah kaca. Nah, kemudian efisiensi penggunaan sumber daya air dan peningkatan daur ulang. Tadi air menjadi salah satu yang penting ya, yang berpengaruh pada kehidupan. Kemudian bahan baku, yang efisiensi material dan penggunaan bahan baku atau bahan penolong yang ramah lingkungan atau green material, ini syaratnya. Kemudian yang lain juga pengelolaan limbah ya, tidak membahayakan bagi lingkungan. Dan juga sedapat mungkin menerapkan ekonomi sirkular, bukan linear, yaitu tidak ada limbah yang tidak bermanfaat. Semua bisa diproses untuk yang lebih bermanfaat. Kemudian proses produksinya juga bisa melibatkan digitalisasi dan optimalisasi kinerja proses produksi. Dan kemudian kaitannya dengan energi, yaitu manajemen dan efisiensi energi, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Ini adalah satu target bagi kita semua. Kemudian ini ada juga masih terkait dengan terminologi, apa yang dimaksud invensi, inovasi, dan inovasi disruptif. Invensi ini adalah suatu bentuk atau komposisi materi atau piranti atau proses yang baru. Ini invensi adalah penemuan baru, gampangnya begitu, yang bisa didasari pada bentuk atau komposisi atau proses ya, prosesnya, metode dan sebagainya, atau gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya. Jadi diperbarui. Nah, adapun inovasi itu adalah proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknologi dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk. Jadi memperbaiki produk secara fungsi, teknis, keuntungan dan sebagainya, dan memberikan nilai yang berarti secara signifikan. Jadi inovasi ini secara sederhana adalah semua invensi yang sudah dimanfaatkan atau sudah dijual, gampangnya gitu. Kalau belum dijual, masih belum menjadi inovasi, masih terbatas pada invensi saja atau penemuan saja. Adapun inovasi disruptif ini atau disruptive innovation adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada existingnya. Ini banyak sekali contohnya. Yang paling terkenal adalah kamera digital. Dengan adanya kamera digital, maka cuci foto sudah nggak zaman sekarang ya. Udah sangat terbatas sekali model-model yang pakai film seperti zaman dulu. Kodak, Fuji itu sudah kalah semua. Nah, kemudian contoh lain adalah HP ya. Dulu ada HP yang biasa, yang non Android itu ya, kalah juga akhirnya, hancur ya, sudah tidak berlaku lagi. Bahkan SMS pun kita sudah jarang sekarang, tidak menggunakan WA dan sebagainya. Ya, ini adalah kemudian bagaimana dalam perjalanannya revolusi industri ini. Kita lihat di sini awalnya adalah di tahun 1780, ini revolusi industri 1.0 ya, 1.0. Ini adalah dengan ditandai ditemunya mesin uap ya, dan mulai adanya proses mekanisasi yang tadinya konvensional, manual, sudah mulai menggunakan mesin. Nah, dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian 120 tahun kemudian ini muncullah tentang electricity, di mana dengan munculnya listrik ini, penemuan tentang listrik,
akhirnya produksi bisa diperbaiki lagi dengan sistem line production yang terintegrasi. Jadi mulai dari bahan baku diproses sampai menjadi produk dengan tentunya peralatan yang menggunakan listrik. Kemudian setelah itu di tahun 1970 ini mulai adanya komputer sehingga produksi ini bisa dilakukan dengan sistem otomasi dengan pengendalian menggunakan komputer juga elektronik. Jadi ini perkembangannya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kalau 120 tahun, karena ini zaman dulu, dengan adanya penemuan komputer, maka ini mempercepat ya 70 tahun kemudian, maka ini berkembang. Setelah ada komputer ini sangat pesat ya, kemudian munculnya internet di tahun 2000-an, ini hanya 30 tahun kemudian, maka ini bisa ditandai sebagai industri 4.0 yang sudah melibatkan internet di dalam proses produksi. Namun sebenarnya di sini ciri-cirinya adalah menggunakan cyber physical system, IoT, ya, Internet of Things, dan network. Ya, kita sudah biasa sekarang menggunakan network. Namun bagi industri di Indonesia belum semuanya menggunakan sistem industri 4.0 ini, karena memang sebagian masih manual, semi otomatis, ya computerized ya, jadi sebagian sudah menggunakan, tetapi untuk yang menggunakan online masih belum, karena kita mungkin masih belum biasa juga dan khawatir apabila ada intervensi secara online tidak diketahui mengganggu proses produksi misalnya. Nah ini karena industri-industri besar, misalnya industri pupuk ya yang besar itu pun sudah bisa menggunakan software yang online tetapi dikunci, tidak diberikan akses. Ini semuanya, apalagi industri-industri yang kecil ya, yang ini masih belum semuanya. Kemudian untuk industri 5.0 ini yang di sini sebenarnya sudah mulai di 2020, namun Indonesia juga masih belum. Kalau di Jepang lebih dikenal dengan Society 5.0. Ya, di sini melibatkan robot dan AI, artificial intelligence. Ya, kemudian sustainability. Jadi bagaimana berkelanjutan prosesnya maupun menggunakan bahan-bahan yang dapat diperbarui, renewable resources. Dan ini sudah menggunakan bionic atau human robot atau co-working. Ini istilah bionic ini yaitu mengganti jaringan dengan sistem elektronik atau mekanik ya. Ini sebenarnya cerita ini sudah lama dari tahun 70-an ya. Kalau film-filmnya di tahun 80-an itu sudah ada ya. Mungkin kalau bisa dilihat lagi ada namanya Bionic Woman ya, kemudian di mana telinganya menggunakan robot bisa mendengar sampai suara yang sangat kecil. Atau dulu ada film The $6 Million Man. Nah itu bagaimana robot dan manusia bersinergi, terintegrasi. Di sini nanti dalam sistem bagaimana kita bisa mengendalikan suatu sistem produksi yang dikerjakan oleh robot. Karena robot ini lebih tangguh secara fisik, lebih cepat bekerjanya, dan lebih ketelitiannya lebih tinggi. Ya, karena ini menggunakan sistem computerized yang dikendalikan dengan kecerdasan artifisial. Ini kira-kira gambarnya seperti itu. Ya, baik dari sejarah maupun yang akan datang. Kemudian kita memang belum semuanya menerapkan teknologi industri 4.0 ini, tapi marilah kita coba lihat apa sih teknologi kunci yang dipakai dalam industri 4.0 ini. Yang pertama adalah artificial intelligence, kecerdasan artifisial. Ya, ini merupakan salah satu yang memicu perkembangan sangat pesat di dalam teknologi ini. Kemudian IoT, Internet of Things. Internet of Things ini ya ini nanti melibatkan banyak hal ya, termasuk di dalamnya harus didukung oleh big data dan sebagainya. Dan kemudian ada juga teknologi AR VR ya di sini, yaitu augmented reality.
sebuah teknologi yang dapat memunculkan objek digital di dunia nyata. Dengan teknologi ini kita dapat secara langsung melihat objek digital dengan bantuan media seperti handphone atau tablet. Dalam implementasinya kita sudah mulai terbiasa di sini. Dan ada yang dibalik, ya, yaitu virtual reality, teknologi yang memiliki kemiripan dengan AR, tetapi pembedanya kalau VR ini kita yang masuk ke dalam dunia digital. Ini sudah ada. Kemudian ada lagi advanced robotic dan 3D printing. Ini adalah teknologi kunci di dalam industri 4.0. Kemudian satu komponen yang penting juga di dalam industri 4.0 maupun nanti persiapan ke 5.0 itu, yaitu menyiapkan SDM, kualitas bagaimana kompetensi SDM ini tetap bisa ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, ya, vokasi, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat melalui 3 lembaga vokasi. Ini sebagai gambaran saja bahwa semua harus diperbaiki, mulai dari lembaganya, kemudian metodenya, dan implementasi di dalam pelatihan, mulai dari magang dan sebagainya. Ini di dalam pendidikan juga sudah mulai dilakukan. BRIN juga mendukung dalam hal ini, ya. Kita lihat apa saja dukungan BRIN. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan, ya, kerjasama dengan SDM Iptek di BRIN, di Kedeputian, menyediakan tenaga ahli sebagai pembimbing lapangan. Jadi mungkin mau penelitian, tugas akhir, pembimbing lapangan, ya, magang dan sebagainya bisa di sini di BRIN. Atau kunjungan saja, kan kunjungan untuk melihat-lihat teknologi, boleh juga. Menyediakan juga narasumber seperti sekarang, ya, ada FGD, seminar dan sebagainya. Menyediakan tenaga ahli untuk mengisi kuliah umum, mata kuliah selekta kapita dan sebagainya. Ini bisa dihubungi apabila dibutuhkan. Kemudian kerjasama riset, ya, bersama perguruan tinggi, industri dan masyarakat. Kami siap, ya, dari BRIN untuk mendukung. Terutama ini mungkin bagi Bapak Ibu dosen dan juga mungkin mahasiswa yang lulus mau usaha gitu, banyak ini fasilitas. Kemudian pelatihan teknis, apabila nanti akan ada pelatihan tentang ISO, pelatihan tentang penggunaan alat-alat tertentu, ya, misalnya CNC milling, kemudian proses tertentu, pembuatan membran dan sebagainya. Mungkin memang diperlukan, kita siap untuk mengisi pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Kemudian penyelenggarakan sharing session, kami ada ini setiap nanti diadakan pada hari Jumat biasanya. Kemudian program magang, ya. Jadi mahasiswa maupun yang baru lulus boleh saja kalau untuk mencari pengalaman magang, ya, akan menambah CV, ya, pengalaman kerja praktek, ya, PKL dan sebagainya. Termasuk tadi sudah disampaikan penelitian, tugas akhir mahasiswa, dan juga bimbingan apabila akan mengikuti kompetisi dan olimpiade mungkin antar perguruan tinggi. Ini juga ada pembiayaan mulai dari riset asisten, mungkin ada yang berminat nanti menjadi riset asisten, atau akan bantuan riset talenta, tugas akhir, atau bantuan UKT dan sebagainya. Ini bisa juga mendaftar, ya, di BRIN tersedia, tinggal dilihat di situs BRIN.go.id. Ada nanti Elsa, cari di situ, ada elsa.brin.go.id. Ada juga MBKM, ya. Kemudian yang mau melanjutkan kuliah S2, S3, nanti kalau sudah lulus, ini ada beasiswa degree by research. Ini bukan hanya untuk orang BRIN, seluruh masyarakat boleh mendaftar. Ya, nanti kalau lulus dibiayai. Ini dengan syarat memang risetnya nanti dilakukan di BRIN. BRIN ini banyak di seluruh Indonesia. Tapi ada kawasan sains dan teknologi, salah satunya di Puspitek ini. Kemudian ada di Cipinong, ya, ada di beberapa tempat. Ada juga postdoktoral, ada juga visiting researcher. Ini ada honornya ini. Research assistant juga ada bayarannya, lumayan, ya. Kemudian yang lain ini MBKM, kemudian ini potensi yang lain misalnya pusat kolaborasi riset ini dengan universitas bisa dibuat satu entitas untuk pusat kolaborasi riset, atau membuat perusahaan baru, ya, perusahaan pemula berbasis riset ini akan dibiayai pembuatan perusahaannya, kemudian diinkubasi. Ibaratnya kalau baru lahir itu kayak bayi itu ada inkubatornya, ya, dan kerjasama riset, ya. Ini akan mendapatkan dana pengurusan pembuatan perusahaan dan sebagainya. Ini saya kira
adik-adik yang mungkin ingin membuat perusahaan-perusahaan baru bisa nanti mendaftar. Ada juga banyak ini kegiatan pembiayaan yang lain, termasuk hari layar. Ini berlayar ya, kalau mungkin ada yang tertarik untuk riset eksplorasi bawah laut, nah ini ikutlah dalam kapal riset. Nanti fasilitasnya termasuk untuk kebutuhan ya, konsumsi segala macam sudah disediakan, dan bisa mengambil sampel misalnya 100 meter di bawah laut. Nah, ini bisa nanti diambil bersama-sama. Ini bahkan tergabung di dalamnya para riset ya, dalam dan luar negeri, dan ekspedisi, dan banyak lagi ini yang bisa nanti dilihat di websitenya BRIN. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana tren ke depan untuk industri manufaktur ini, ya tadi kalau kita lihat perkembangannya dari industri 1.0 sampai 4.0 saat ini, bahkan sudah persiapan ke 5.0. Ini tentu banyak hal yang terkait dalam industri ini, ya, antara lain untuk di sini terkait dengan leveraging shop floor skills, human commanding. Jadi ini antara tadi co-working antara manusia dengan robot, ya. Kemudian juga tentang life cycle management, wireless logistik, nanoscale design and modeling, ini tentang nanoteknologi juga. Kemudian sensor, aktuator, mekatronik, ini tentu ini ke depan sangat dibutuhkan. Kemudian holistic design environment, ya, co-design, ya, desain tentang lingkungan, kemudian pengetahuan tentang IPR handling, semantik, creativity, reuse, recycle, dan sebagainya. Kemudian modeling, ini juga sangat dibutuhkan, dan adaptability dan reconfigurability. Ya, ini beberapa tren ke depan. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang lebih ke dalam di BRIN, kegiatan riset di manufaktur di Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, apa ruang lingkupnya, yaitu desain dan rekayasa teknologi mesin perkakas cerdas, antara lain ini, intelligent machine tools, dan peralatan produksi, ya, production equipment, untuk mencapai hasil manufaktur presisi tinggi dengan teknologi pengukuran ketelitian, termasuk sensor dan inspeksi, serta penerapan teknologi manufaktur maju atau advanced manufacturing technology. Di sini ada juga mendukung implementasi sistem manufaktur pintar, smart manufacturing system. Jadi ini ada beberapa fokus riset, mulai dari mesin perkakas cerdas, smart manufacturing, alat bantu produksi, ya, robot, loading, unloading, dan sebagainya. Kemudian pengujian untuk ketelitian mesin tersebut, dan termasuk peralatan di dalamnya ada mesin rotari dan statik. Maka dibagi dalam kelompok-kelompok riset di sini. Ada kelompok riset manufaktur untuk peralatan rotary. Di sini risetnya tentang membuat benda-benda yang berputar. Ini teknik mesin tentu tahu di sini, ya. Ada membuat turbin, yang membuat turbojet dan sebagainya, termasuk pompa, motor. Ya, ini, nah sekarang kita ke depan persiapan untuk kendaraan listrik. Ini membuat motor listrik. Ini risetnya ada di sini. Kemudian yang manufaktur peralatan statis juga tidak kalah pentingnya, bagaimana membuat komponen pressure vessel, ya, suatu vessel bertekanan, misalnya untuk migas dan seterusnya, kemudian untuk petrokimia, membuat reaktor, heat exchanger, dan sebagainya. Kemudian mesin perkakas dan peralatan produksi, ini satu kelompok riset yang juga mengimplementasikan tentang mesin perkakas cerdas, intelligent machine tools, high speed machine tool, dan sebagainya. Ini berhasil membuat CNC milling sendiri, ya, ini buatan Indonesia. Nanti kalau ada kesempatan silakan berkunjung ke sini, ke Puspitek, ya, bisa melihat, dan mungkin apabila ingin belajar lebih lanjut, kami pun terbuka. Kemudian apa yang dimaksud dengan manufaktur maju? Ini di sini kita lihat, yaitu pengembangan teknologi mesin perkakas dan strategi permesinan mengoptimalkan fasilitas produksi dengan menerapkan konsep peralatan produksi yang berorientasi masa depan, ya, namanya future oriented. Di sini tentu mendukung produsen dan pengembangan dan produk-produk baru. Di sini sudah menggunakan full robot cerdas, ya, yang dikendalikan. Ini sebenarnya sudah menuju kepada industri
5.0 ya, melibatkan manusia di sini di dalam produksi. Misalnya orang mau beli mobil, bisa mesan dulu nih, seperti apa jenisnya, bentuknya, warnanya, kemudian nanti robot ini akan memproduksi. Nah, kemudian ini laboratorium pendukung di BRIN, mulai dari laboratorium ada desain institut, ini adalah untuk engineering, bagaimana membuat desain, mensimulasi dan seterusnya. Kemudian ada laboratorium Delphi, ini singkatan dari Development Engineering Laboratory for Plant Equipment and Heavy Industry. Kemudian ada pengujian untuk termodinamika motor dan propulsi. Ada juga mesin perkakas, produksi dan otomasi, ini laboratorium. Kemudian laboratorium uji konstruksi, termasuk ini mechanical properties ya dan sebagainya. Kemudian ada laboratorium aero, gas dinamika dan getaran, dan peralatan-peralatan uji yang lainnya. Kemudian ini juga didukung oleh software-software ya di sini yang tadi desain institut. Adik-adik juga bisa mengikuti di sini belajar lebih lanjut. Kemudian kaitannya dengan energi sekarang. Jadi program energi apa saja yang kami lakukan? Tadi kalau ditanya tentang konversi energi, kami akan menjelaskan ada dua, yaitu untuk energi baru dan energi terbarukan. Yang kami concern yaitu antara lain untuk di sini energi terbarukan ya, antara lain untuk panas bumi ya, geothermal, bagaimana untuk menghasilkan listrik di sini. Ada banyak sekali risetnya, termasuk pembuatan turbinnya. Kemudian angin, ya, mengkonversi mekanik menjadi listrik, kemudian biomasa dan biogas. Ini juga nanti kita lihat slide-nya banyak, ini bisa dihasilkan beberapa produk, baik itu listrik maupun bahan bakar. Dan bahan kimia juga, ya, chemicals. Kemudian aliran dan air, ini bisa mikrohidro, pikohidro, dan sebagainya. Kemudian pengolahan sampah, gerakan suhu lapisan di laut ya, ini gelombang, energi gelombang, ada yang meneliti ini. Kemudian juga produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, ini bisa menjadi berbagai produk baik itu bahan bakar padat, gas maupun cair, dan energi terbarukan lainnya. Adapun untuk energi baru, ini contohnya adalah hidrogen, kemudian CBM dan gasifikasi, serta pencairan batubara. Ini pencairan batubara sudah pernah dikerjakan, namun biayanya masih mahal. Tapi ini lebih bersih. Ini contoh roadmap untuk co-firing biomasa dan batubara, di mana di sini batubara tidak bisa dihentikan begitu saja, karena sekarang PLTU dominan menggunakan batubara, tetapi bagaimana supaya ramah lingkungan. Di sini juga kita dukung supaya efisiensi dari pembakarannya lebih baik dan CO2-nya atau emisinya kita tangkap untuk dimanfaatkan dengan teknologi CCS dan CCUS. Ini untuk teknologi turbin ORC, organic ranking cycle, dengan panas yang sedikit. Ini secara keseluruhan beberapa kegiatan energi, termasuk dari baterai, charging station, dan sebagainya. Khusus untuk hidrogen ini karena masuk dalam roadmap ya di Indonesia, ini mungkin nanti bisa juga menjadi perhatian bagi teman-teman engineering ya, mulai dari bahan baku. Ini banyak yang bisa dipakai, air, biomasa, kemudian limbah cair pabrik kelapa sawit, ini POME, gas alam, batu bara, dan sebagainya. Ini teknologi prosesnya banyak ya, dan manfaat dari hidrogen ini bisa untuk pembangkit listrik, untuk baterai, untuk transportasi bahan bakar, baik itu secara fuel cell maupun combustion, kemudian bahan industri seperti untuk pupuk, industri kimia, dan lain sebagainya. Ini banyak manfaatnya, mungkin kalau nanti kita diskusi lain waktu bisa, termasuk proses-prosesnya di dalamnya ini banyak sekali. Kemudian ini juga riset tentang berbagai produk dari bahan alam, ya, bisa menjadi slow release fertilizer, adsorben, molecular sieve, ini yang bisa untuk menghasilkan oksigen nih. Kemarin laku keras di zaman pandemi ya, bagaimana perlu butuh oksigen murni. Padahal oksigen kan di udara sudah ada 21%, ini perlu ditingkatkan. Kalau di subarik tank itu untuk terapi itu sampai 93% kemurniannya.
Ini juga pembuatan membran. Jadi ada yang tertarik untuk riset atau belajar tentang bagaimana sih membuat membran untuk pemisahan cair, gas, ya, termasuk untuk electronic devices. Kemudian ada riset tentang green fuel, yaitu green diesel, green gasoline, dan bioaftur. Ini untuk batu bara bersih, ya, banyak sekali produknya di sini. Nanti slide-nya bisa dibagikan. Di sini intinya sudah menggunakan sistem kontrol yang bisa dipantau menggunakan handphone. Jadi ini sudah industri 4.0. Ini alatnya ada di Puspitek. Kemudian ini pembangkit listrik biogas, ya, ini dengan sistem yang masih konvensional, yaitu cover lagun, ada bak diisi limbah pabrik kelapa sawit, kemudian ditutup. Nah, gini saja. Tapi di dalamnya ada sistem pengaduk yang merupakan bagian dari invensi yang bisa sangat efektif dan efisien. Kemudian ini juga teknologi CSTR, ini yang teknik kimia pasti tahu ya, RATB bahasa Indonesianya ya, reaktor alir tangki pengaduk. Ini bisa menghasilkan 400 normal meter kubik per jam. Ini ada di Sepagar. Kalau yang tertarik mau magang atau kerja praktek di Riau, ini rumahnya dekat-dekat Riau, boleh di sini. Ini selalu ada mahasiswa-mahasiswa baik dari Universitas Riau, dari ITB juga pernah ya, jadi berbagai universitas. Ini juga sudah ditingkatkan kemurniannya menjadi biometan dan bio-CNG yang bisa dipakai untuk bahan bakar truk atau kendaraan. Ini adalah plan pemurnian garam rakyat, juga produksi garam dari rejected brine PLTU. Air laut langsung masuk ke sini, membran, dan bisa dihasilkan air bersih dan garam. Bisa sesuai dengan standar SNI. Ya, ini yang tadi di PLTU Suralaya. Mungkin yang rumahnya di sekitar Cilegon, ya, ini bisa kerja praktek di sini misalnya, atau penelitian tentang membran. Tapi ini juga alatnya yang skala bench dan skala laboratorium ada di Puspitek. Kemudian yang terakhir tentang controlled atmospheric storage, ini tadi bagaimana untuk menyimpan makanan dalam waktu yang lama, tetap gizinya baik, ini kita sedang kembangkan. Itu juga dengan pupuk SRF ya. Ini bisa menghemat 30-50%. Jadi kalau petani biasanya pakai 400 kilo per hektar, cukup sekarang setengahnya, 200 kilo saja. Dengan hasil panen yang justru meningkat sekitar 10%. Ini satu teknologi juga yang mungkin banyak dibutuhkan bagi masyarakat. Ini contohnya bagaimana mengatur rilis dari bahan makanan. Kita atur ini untuk 100 hari untuk tanaman padi, jagung, dan sebagainya. Nanti kalau untuk tanaman perkebunan 1 tahun. Engineering desainnya seperti ini, yang tertarik di engineering design, baik itu teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, ini juga terkait semua ini di sini. Termasuk yang TI ya. Ini contoh pembuatan turbin uap, kemudian ini pabrik gula termodern di Indonesia, ada di Glenmore di Jawa Timur ya, yang tertarik bisa ke sana. Ini hasil desain dari BRIN. Kemudian ini komponen di pabrik gula dan sistem otomasi, ini sudah canggih di sana. Ya, kemudian juga ini contoh pembuatan motor listrik untuk kapal. Kemudian ini parkir bertingkat, ya, ini bisa digunakan dengan sistem smart system parking. Demikian mungkin diskusinya, bahan untuk diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mengerikan sekali nih penyampaian materinya. Cukup puas kita selaku pendengar. Mungkin sekarang masuk sesi tanya jawab ya Pak. Untuk teman-teman di sini saya akan berikan 3 kesempatan untuk tanya jawab seputar materi yang setelah disampaikan oleh Bapak Hans. Silakan.
Mungkin sembari berjalan aja ya Pak, untuk ada nih pertanyaan dari teman-teman peserta, dari Rizky Yono, Sekretaris Komunitas IT Indonesia. Beliau mahasiswa Universitas Pamulang semester 7, jurusan Teknik Informatika. Pertanyaan adalah dalam manufaktur dan konversi energi, software apa yang bisa digunakan? Saya pernah menangani klien untuk rendering obat dan software yang digunakan dalam Ember 21 dan itu jalan di OS Linux, Debian, dan Ubuntu. Ya, baik, terima kasih untuk Rizky Yono ya. Ini banyak sekali software ya, memang dalam perkembangannya nanti akan dihimpun ya, di BRIN ini akan disatukan dari beberapa software, baik software untuk proses, software mechanical, software electrical, sipil, dan sebagainya. Jadi ini termasuk untuk yang IT ya tadi yang kalau kita lihat tadi ini hanya sebagian, ya mungkin kita lihat lagi. Ini ada sebagian dari software yang ada di tempat kami, namun tidak terbatas ini sebetulnya. Ada untuk yang misalnya proses analisis ya, menggunakan HISIS, ya. Kemudian finite element analisis dan CFD, ini ANSYS, Abacus, dan sebagainya. Ini banyak beberapa software di sini, termasuk ada CATIA ya, kemudian PV Elite dan sebagainya. Ini software ini memang sekarang tidak di satu lokasi, masih tersebar di beberapa tempat, tapi nanti akan disatukan. Kalau sekarang mungkin bisa juga apabila ada yang tertarik untuk belajar tentang software ini. Ada smart plan dan sebagainya. Ini bagian di simulasi. Ini contoh-contoh dari softwarenya. Mungkin itu nanti bisa dieksplor lagi lebih lanjut. Oke, gimana Mas Rizky? Sudah puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Hans? Yo, dua lagi. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin kepo ataupun penasaran terkait industri di 5.0 ini, bagaimana penerapannya? Kak Barok, aku boleh nanya nggak sih? Boleh, Kak Dewi. Boleh ya? Ya, jadi gini Pak Hans, kalau misalkan aku mungkin bahasnya secara general aja ya, yang tadi kan terkait industri 5.0 itu kan kita jatuhnya lebih ke evolusi manufaktur ya Pak. Terus juga tadi kan kalau Bapak terangin dari materi itu kan semua mesin-mesin semua kan Pak. Jadi kayak khawatirnya evolusi dari manufaktur ini di mana industri 5.0 ini kan nanti kemungkinan bisa nggak sih Pak menggeser kebutuhan manusia gitu. Jadi kayak semuanya jadi robot nih gitu. Jadi udah mesin semua gitu. Terus manusia jadi kayak perannya sedikit gitu. Kalau misalnya kayak gitu itu kan dampak terburuknya ya Pak. Nah, yang jadi garis besarnya itu mungkin aku nanya kayak strategi untuk integrasi SDM dan mesin untuk memaksimalkan manfaat dari perkembangan yang ada gitu Pak. Itu gimana nih biar kita nih sebagai manusia nggak ngerasa kalah saing sama mesin gitu Pak. Ya, baik, terima kasih ya Mbak Dewi. Sangat menarik pertanyaannya ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu sempurna, tentunya bisa dikatakan tidak akan mungkin kalah dengan mesin apabila kita bisa berperan dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi, tentu ini kalau kita lihat banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang ini. Perbedaannya adalah manusia diberikan akal. Diberikan akal ini sudah merupakan suatu pembeda sebetulnya, di mana mesin-mesin ini tidak punya akal.
dia hanya akan digunakan sebagai alat untuk membantu kita. Contohnya, ini kalau kebetulan yang tanya wanita, saya berikan contoh seputar dengan aktivitas wanita. Misalnya kita mau membuat kue. Kalau kita mengocok telur dengan cara konvensional, sudahlah kita pegel. Saya ini termasuk sering disuruh ngocok telur zaman dulu, tahun 70-an, tahun 80-an ya. Terus belum tentu ngembang lagi ya. Udah itu terus sama ibu, ini caranya begini. Capek. Nah, kalau sekarang itu kalau dulu dipisah dulu, putihnya dipisah, kuningnya dipisah, setelah ngembang baru dicampur. Kalau dari awal sudah ini akan repot lah gitu. Tapi sekarang dengan mixer, wah campur aja semuanya. Bahkan kita tinggal duduk-duduk aja sambil nonton TV, sambil baca WA, ngembang deh jadi. Begitu di oven, wah kuenya luar biasa enaknya. Jadi seperti itu. Nah, mesin walaupun diberikan kecerdasan artifisial, sekarang istilahnya bukan kecerdasan buatan ya. Kalau dulu kan terjemahannya artificial intelligence itu kecerdasan buatan, sekarang sudah dikoreksi menjadi kecerdasan artifisial. Karena ada beda makna antara buatan dengan artifisial. Nah, di sini kita yang harus memanfaatkan peralatan itu menjadi sarana untuk memudahkan kita bekerja. Karena apa? Karena mesin ini bisa disuruh bekerja dengan stamina yang stabil. Kalau manusia lama-lama pegel, mungkin lama-lama nyender, ya, mungkin jadi 1 gitu, jadi 2, 10, wah, udah ini. Yang kedua, manusia itu juga diberikan keunggulan sekaligus kelemahan dibandingkan robot. Kita pelupa, maka kita perlu bantuan komputer supaya tidak lupa, kita bisa simpan, bahkan bisa mencari dengan cepat. Karena sebenarnya kita tidak tahu aja bagaimana kerja komputer ini, ternyata mereka sudah membaca ratusan bahkan jutaan data dalam waktu yang cepat. Nah, kita sementara kalah di situ. Tapi kita menggunakan komputer atau robot untuk membantu kita supaya cepat dalam mencari data. Begitu juga tadi kaitannya kembali ke aktivitas memasak, supaya kita tahu kapan ini sudah matang, jangan sampai gosong dan sebagainya. Kita buatlah seperti contohnya rice cooker atau alat-alat masak yang lain. Tidak akan sampai gosong, dia akan off tapi tetap hangat dan seterusnya. Itu adalah kita. Namun ada satu nilai yang luar biasa lebih dari itu sebetulnya, yaitu iman. Nah, ini yang kalau kita gabungkan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saya buat satu contoh ya. Contohnya begini. Ini mungkin satu cerita, tidak ada hubungan langsung tapi sangat menarik. Di Jepang itu, kalau ada satu tempat parkir, orang yang pertama kali datang itu bukan parkir yang mepet di gedung, yang dekat di gedung itu, yang jauh justru di bawah pohon di sana. Kenapa? Mereka masih punya waktu banyak, kemudian dia jalan kaki. Biar orang yang terlambat, yang sudah ditunggu nih di dalamnya, nunggu ini orang belum datang-datang, kita udah mau rapat nih, datang terlambat, dia langsung di dekat gedung. Jalannya sebentar, nggak nunggu lama nih yang lain. Tapi kalau kita justru sebaliknya nyumpel di pintu masuk di dekat gedung nih seringnya gitu. Nah, kalau orang-orang Jepang itu yang berpikirnya ya supaya orang lain mudah, tidak terganggu, dia parkirnya agak jauhan lah, nggak apa-apa itu di bawah pohon, justru adem ya dan seterusnya. Sekaligus olahraga nih jalan. Kita sebagai umat yang beragama jauh lebih itu. Bagaimana kalau dia niatkan begini? Ya Allah, ikrarkan saja. Ya Allah, saya datang pertama di sini, saya berhak parkir paling dekat dengan gedung ini. Tapi saya sedekahkan orang kepada orang yang membutuhkan. Maka selama kita berada di situ, kita sudah sedekah, pahala mengalir. Itu sebagai kebaikan. Nah, itu pastilah sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman, kalau sekarang mungkin parkir, janganlah nyerobot punyanya disable atau punya parkirnya mak-mak, di situ kita pakai juga, udah gantian deh yang nyupir yang perempuan, supaya kita dapat parkir dekat gedung. Justru kita ikhlaskan, kita sedekahkan. Ya kita sampaikan kepada Allah, ya Allah saya berhak di situ. Karena saya datang pertama nih, paling pagi, belum ada orang lain parkir. Tapi ini tempat yang paling dekat ini saya sedekahkan. Nah, insya Allah itu Allah maha mendengar, maha mengetahui, dan itu akan menjadi satu amal kebaikan. Ini akan memudahkan semua urusan. Jadi termasuk kombinasi antara nilai-nilai iman dengan kecerdasan yang memang dianugerahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa kemas sehingga kita tidak diperdaya oleh alat-alat robot dan sebagainya. Justru kita yang bisa mengatur, memperdaya mereka.
Ya, jadi tidak terbalik dan kita justru tidak khawatir dengan wah ini nanti tenaga kerja berarti semakin kurang dong. Bukan begitu, tapi justru semakin nyaman kita bekerja karena dengan kenyamanan-kenyamanan ini kita harus semakin pintar menggunakannya. Kalau memang tidak pintar, saya termasuk yang kalah nih kalau kaitannya dengan anak-anak milenial ya, menggunakan HP. Kalau anak saya, oh sebentar-sebentar dia sudah pegang HP, loh sudah datang ini. Kita baru mau belanja, ada apa ini? GoFood Pak, katanya gitu. Waduh, saya kalah gimana caranya ini bisa bahkan mesen-mesen barang-barang kebutuhan lab. Anak-anak sekarang cepat sekali. Padahal saya belum lihat ke sana, dia sudah tahu, Pak, ya kita makan sana. Tokonya sudah tutup, Pak. Loh kok tahu? Wah, dia bisa ngecek. Kemudian perjalanan juga dia bisa dibantu. Ini jalurnya ada yang lebih cepat, Pak. Sekian menit selisihnya dan seterusnya. Tentu ilustrasi ini adik-adik langsung tergambar ya, ya teman-teman lah, ya teman-teman semua di sini. Saya lebih suka sebetulnya memanggil teman-teman karena saya juga dulu ya anggota juga ya, ya mahasiswa. Baik, mungkin itu gambarannya sekilas. Jadi kita memang harus menggunakan akal kita, jangan malas, dan juga gunakan tambahan kelebihan dari kita dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika dengan iman. Maka kita akan mendapatkan satu nilai, satu value yang jauh, yang luar biasa itu tadi. Itu sebagai salah satu contoh. Banyak sekali contoh-contoh yang lain yang mungkin nanti lain waktu kita bisa diskusi. Silakan kalau ada kesempatan mampir atau saya diundang lagi diskusi dengan senang hati. Oke, gimana Kak Dewi? Cukup puas? Cukup. Jadi kalau aku tarik garis besarnya sebenarnya antara kemajuan sama manusianya itu sebenarnya harusnya beriringan ya Pak. Jadi ketika ada kemajuan teknologi ya kitanya juga harus adaptasi nih sama teknologi yang lagi dipakai gitu biar kita nggak ketinggalan. Ya. Aku dapat sih poinnya. Makasih ya Pak Hans. Ya, makasih. Oke. Wow, ini banyak sekali nih teman kawan-kawan kita yang ingin bertanya Pak. Ada 4, mungkin satu-satu ya Pak, saya akan bacakan. Ya, perkenalkan saya Yudi, mau bertanya apakah pertumbuhan teknologi di Indonesia termasuk manufaktur dan konversi energi itu linear dengan pertumbuhan SDM di Indonesia? Ya, gimana Pak? Ini kalau diperhatikan belum ya, tidak linear. Nah, ini yang sebagai sesuatu yang harus kita kejar. Kita sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa yang mungkin kita dengar dengan istilah bonus demografi, yaitu banyaknya generasi muda saat ini dibandingkan generasi tua. Generasi tua kita sudah sangat sedikit dibandingkan anak-anak muda, lebih banyak anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini tetapi belum semuanya menguasai teknologi, trennya masih ketinggalan. Nah, sebenarnya ini hanya tinggal diberi kesempatan saja, beri kesempatan untuk menggunakan teknologi-teknologi canggih, menggunakan teknologi-teknologi yang maju, tidak takut untuk pakai alat-alat yang modern, bisa melihat struktur nano yang kecil-kecil itu akan melihat betapa indahnya kita bisanya membuat satu teknologi membran ya untuk memfilter molekul dan seterusnya. Pasti ini akan hebat sekali kalau memang ini diberi kesempatan dan keinginan untuk maju. Saya kira kita semua siap dan ini ditakuti oleh negara-negara maju bahwa dalam waktu cepat generasi-generasi yang sekarang ini nanti akan memimpin dunia. Pasti akan kalah itu negara-negara maju kalau kita tidak lengah. Tapi kalau kita ya malas-malasan, hanya tidak mau belajar, kuncinya harus mau belajar. Jadi kemampuan kita sebetulnya tidak kalah ya. Selama saya sekolah di luar negeri, alhamdulillah saya selalu menjadi mahasiswa terbaik ya, lulusan terbaik saya dapat baik di Jepang maupun di Kuala Lumpur. Ini sebagai satu contoh bahwa Indonesia nggak kalah sih sebenarnya. Hanya kita mungkin kurang fasilitas aja. Ya adik-adik teman-teman misalnya bagaimana sih untuk bisa mengendarai mobil. Sebenarnya kalau dikasih latihan ya pasti bisa lah gitu. Nah, nggak akan kalah. Nah, ini yang harus diperkenalkan dengan peralatan-peralatan yang canggih. Ini juga perlu didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini BRIN kita sudah terbuka ya, open source. Adik-adik boleh mengakses kapan saja. Ya, tentu bisa dengan kerjasama akan lebih baik. Kemudian universitas juga berusaha membenahi diri
mengadakan alat-alat canggih, sehingga kita gunakanlah alat-alat canggih itu. Jadi jangan misalnya gini, ada diberi uang nih ceritanya untuk naik taksi. Wah, karena ini kita perlu ngirit nih, lumayan nih. Kalau kita ngirit, kita bisa makan bakso. Nah, contohnya gitu, akhirnya jalan kaki dari Tanah Abang. Nah, kalau sekarang ada kereta ya, mudah-mudahan. Nah, padahal dengan kita naik taksi, kita jadi tahu, oh pengalaman, ternyata taksi itu seperti ini. Ada servisnya, kemudian AC, kemudian di dalamnya tempat duduknya seperti ini, dan seterusnya. Banyak ilmu yang bisa didapatkan di situ. Dan juga tentunya raga, fisik istirahat. Nanti sampai di tempat tujuan bisa untuk mengerjakan yang lain. Kecuali kalau memang dananya terbatas, ya kita optimalkan saja. Tapi jangan menzolimi fisik kita hanya karena mengirit itu tadi. Sehingga kita ya akhirnya menjadi kesusahan. Mau ke toilet aja karena di situ lihat ternyata ada bayar 2.000. Karena nggak mau ya sudahlah cari yang lain gitu. Nah, ini jadi susah gitu ya. Atau ke kebun-kebun jadi ini jadi masalah. Tapi kita manfaatkanlah fasilitas ini dengan sebenarnya. Kita pernah mencobanya. Tentu ini menjadi bagian, dan sebenarnya dunia ini nggak ada apa-apanya. Kita yang harus menguasainya. Nah, ini kesempatan. Jadi adik-adik, wah saya bagaimana bisa karena dana terbatas dan sebagainya. Jangan khawatir. Banyak fasilitas beasiswa. Ya, saya ceritakan. Kalau adik-adik kuliah misalnya di Jepang atau di negara-negara lain, adik-adik malah dibayar. Ya, udah kuliahnya dapat beasiswa tentunya, kemudian malah dibayar. Bayarannya lumayan loh. 1 bulan bisa sekitar 20 juta rupiah kalau di kurs. Nah, itu malah enak ya. Jadi itulah contohnya bagi kita yang mau serius belajar, kita akan bisa mengejar ketertinggalan itu. Sementara Jepang, mereka pertumbuhan penduduknya pada waktu saya kuliah di tahun 2000-an itu 0,5. Artinya kalau ada 2 rumah tangga cuma punya anak 1, cuma separuh. Nah, sekarang minus. Berarti udah lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir. Itu menuju kepunahan kalau bahasa, ya mohon maaf itu mungkin agak kasar. Nah, sehingga membuka ini, silakan yang mau belajar, ya ada beasiswa, ambil kesempatan. Jadi belajar di mana saja, itu adalah suatu kesempatan dan ada tips, ada triksnya. Nanti bisa deh kalau mau belajar, saya siap mendampingi. Karena ada 2 atau 1 minimal ya tiketnya yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah TOEFL. Nah, ini kalau dilatih bisa, jangan takut. Yang kedua kalau bisa nulis. Ini tiket, kalau dapat 2 ini kayaknya sudah di depan mata, ini tinggal melangkah saja. Itu udah sekolah, dibayar, dapat beasiswa. Ya, itu gambarannya mungkin. Oke, itu lanjut lagi Pak. Ada Sandi Aditya dari Fakultas Teknik Industri. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya manusia yang tinggal di pelosok yang minim pengetahuan bisa bersaing dengan tenaga teknologi atau robotik? Gimana Pak? Ya, ini memang tidak dipungkiri bahwa di daerah ini ada yang tertinggal ya. Bahkan ada daerah-daerah yang belum menerima aliran listrik pun masih ada sebetulnya ya. Ada black spot ya, ada daerah. Sehingga kita yang perlu berpikir untuk menyampaikan hal-hal positif kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah. Ini misalnya dengan energi yang bisa stand alone ya untuk di daerah-daerah marginal, baik itu dengan teknologi surya, teknologi kalau di situ ada air menggunakan mikrohidro atau pikohidro, kemudian menggunakan bahan bakar yang ada di sekitar itu, baik itu misalnya membuat hidrogen dari air, ya dari air laut lebih mudah dan seterusnya, kemudian menggunakan biomasa tanaman dan seterusnya. Ini dilatih sehingga nanti fasilitas perlu didukung. Ini peran kita sebetulnya. Bukan hanya pemerintah sendirian, tapi bagaimana kita memberikan masukan kepada pemerintah, kepada industri, investor, jangan hanya mereka
menjual produk saja di tempat kita, cuma jualan-jualan aja, ya banyaklah perusahaan-perusahaan luar negeri. Kita minta mereka juga harus membangun saudara-saudara kita yang ada di daerah, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada daerah-daerah yang tertinggal dan kita juga harus berbagi. Nah ini merupakan bagian dari jihad ya, untuk menyampaikan ilmu kepada saudara-saudara kita, termasuk fasilitas kita buatkan, insya Allah itu menjadi bagian yang bermanfaat. Dan tentunya kita juga memikirkan antisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut ya bagi masyarakat kita. Mungkin itu saran dari saya, karena memang ada perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi kalau daerah-daerah yang sudah bisa menjangkau internet, sudah mulai bisa melek teknologi, hanya tinggal fasilitasnya saja mungkin nanti dilengkapi gitu. Mungkin kalau saya sih menyimpulkannya bahwasannya peran dan fungsi kita ada masuknya juga ya sebagai control of social, bahwasannya kita selalu mengkritisi ataupun dan memberikan saran kepada pemerintahan untuk supaya lebih maju lagi negara kita yang kita cintai ini. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Akram Dava dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Pertanyaannya, bagaimana peran teknologi manufaktur dan konversi energi dalam menciptakan industri 5.0 yang lebih efisien dan berkelanjutan? Ya, ini yang sedang kita pikirkan bersama ya. Negara-negara maju juga berpacu untuk mengoptimalkan dengan jalan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tersedia di sekitar kita yang renewable ya, dan sustain. Artinya tidak merusak lingkungan. Sementara kita mengurangi ketergantungan dari energi fosil secara bertahap dan mengantisipasi dampak lingkungan seperti limbah, baik itu emisi yang berupa gas, maupun yang lainnya ya. Nah, juga kita memanfaatkan semua aspek dari dampak kegiatan industri, baik itu yang tadinya merupakan byproduct atau bahkan limbah menjadi suatu yang bernilai tambah. Jadi meminimalisir dampak negatif itu yang mungkin yang harus kita lakukan. Karena dengan begitu maka keberlangsungan akan tetap bisa terjaga, bukan hanya untuk diri kita sendiri yang selamat, tapi anak cucu juga ya tentunya kita pikirkan. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, maka bukan tidak mungkin berdampak kepada kita sendiri. Sering kita dengar ada musibah banjir, ya tanah longsor dan sebagainya, itu merupakan sebetulnya sudah sangat terkenal, ditegur di dalam Al-Quran dan hadis bahwa ulah manusia ini sering sekali membuat kerusakan. Nah, ini yang sebenarnya mungkin salah satu yang perlu ditingkatkan adalah kita mengurangi atau membuang sifat serakah. Kita bagaimana semua itu tadi kita kembalikan bahwa kita melakukan aktivitas ini adalah berdasarkan ibadah atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Dengan begitu maka kita bisa mengerem, kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk lebih akurat, lebih seperlunya kita pakai, tapi nilai tambahnya banyak. Nah, ini yang mungkin bisa kita tingkatkan ya, kira-kira begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ahmad, kawan kita, mau bertanya apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bekerja sama atau bermitra dengan BRIN? Nah, ini mudah ya, tinggal komunikasi saja, nanti langsung bisa bermitra. Dan ada skema-skema pembiayaan yang mungkin akan diharapkan, ya nanti bisa mendaftar. Dilihat di website atau silakan datang juga kepada kami bisa menunjukkan, menjelaskan skema-skema apa. Untuk kerjasama kita bisa tingkatkan, ya baik secara langsung mungkin ada aktivitasnya apa yang diperlukan, kerjasama riset,
atau kerjasama problem solving, konsultasi dan sebagainya, kita siap juga membantu bersama-sama. Termasuk bukan hanya urusan kita ya, masyarakat juga. Oh kalau di daerah saya kekurangan begini nih, potensinya sumber daya banyak, tapi kalau dijual murah dan sebagainya. Nah, ini bagaimana solusinya? Kita bisa coba manfaatkan dari berbagai riset di BRIN ini ada 15.000 orang, tentu bisa membantu. Silakan saja, kami terbuka apabila ada yang ingin berkunjung. Oh, di sini bahwasannya BRIN siap bersedia ya Pak ya untuk diajakan bermitra atau bekerja sama. Atau Ya, kasarnya bersedia ingin direpotkan oleh kita mahasiswa ya Pak ya. ya, ini apalagi mahasiswa, generasi yang akan membangun Indonesia nih ke depan. Kita sangat berharap justru Amin, amin, amin. mahasiswa aktif dan akan menjadi tumpuan harapan kami. Jadi kami akan memberikan apa yang dibutuhkan, kita akan dukung. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Reza Bahtiar Haji, mahasiswa Universitas Pamulang semester 2. Bagaimana peran teknologi manufaktur dan konversi energi dalam mengembangkan industri 5.0, sedangkan pada saat mengembangkan industri 4.0 saja masih banyak hal yang harus dievaluasi lagi. Ya, betul. Jadi untuk industri 4.0 ini yang melibatkan internet segala macamnya juga masih belum semuanya kita siap. Sehingga kita perlu mengevaluasi. Namun perkembangan dunia mau tidak mau kita akan memasuki era itu. Jadi contohnya mungkin zaman dulu ada yang saya nggak mau lah pakai Android, saya maunya yang handphone jadul saja. Nah, nggak betah juga lama-lama begitu masuk ya sudah ditinggalkan juga akhirnya. Banyak sekali teknologi, kemajuan teknologi. Justru Indonesia ini sangat pesat ya. Indonesia ini lebih konsumtif daripada negara-negara produsen teknologi. Saya begitu pulang dari Jepang 2003, di sana baru orang pakai USB. Oh, canggih juga ini ya. Tapi riset mereka sudah lama. Saya sampai Indonesia mau saya pamerin nih ke teman-teman. Ada nih yang media nyimpen, nggak usah pakai CD, nggak usah pakai disket, nggak usah repot-repot. Ditolokin bisa. Loh, saya teman-teman udah punya semua. Waduh, saya yang ketinggalan. Jadi orang Jepang aja ketinggalan penggunaan teknologi. Mereka belum beli. Baru beberapa orang saja, profesor yang dekat-dekat pada waktu itu ya. Saya pulang loh, semua teman saya sudah punya, ketinggalan. Nah, kita justru sangat konsumtif. Nah, untuk itu kita perlu istilahnya itu bijaksana ya. Kita harus cerdas juga memanfaatkan ini. Kita harus dapatkan mau belajar, jangan menolak. Karena kalau kita sudah menolak lebih dulu, ya nggak akan dapat. Kalau kita sudah kuasai, baru kita tahu positif negatifnya, kita hilangkan negatifnya, kita ambil sisi positifnya, sehingga kita akan mendapatkan tidak tergilas oleh zaman ya kaitannya dengan pemanfaatan peralatan itu. Tapi sebenarnya yang tidak bisa dihindari adalah sifat konsumtif bangsa kita ini. Memang apa-apa beli, nanti semua mungkin ke depan industri-industri pun akan menggunakan perkembangan itu 5.0. Itu yang perlu kita siapkan. Dan penting juga jangan kita kehilangan jati diri ya, sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat ya, kita perlu jaga nilai-nilai lokal ya, nilai-nilai peradaban kita, kebangsaan kita ini. Saya berharap itu bisa dijaga. Ya. Oke, mungkin ini terakhir ya Pak ya. Ya. Ada Arif Falah Ramadan dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Sewaktu di Jepang, menurut Bapak, proyek apa yang paling sulit untuk dikerjakan sewaktu Bapak masih mahasiswa, dan kemampuan bahasa Jepang seperti apa yang diperlukan untuk belajar engineering di universitas di Jepang? Ya, ini cerita saya pertama kali di Jepang itu baru datang. Di situ saya merasa seperti orang yang buta huruf. Itulah rasanya orang buta huruf. Tulisan Jepang itu kayak gambar ya, gambar yang benang kusut, ini apa ya gitu. Jadi kalau tulisan bahasa Inggris, walaupun kita nggak tahu artinya, kita bisa ngelihat di kamus, misalnya champion, oh huruf C depannya. Nah kalau tulisan bahasa Jepang ini gimana ini ya? Saya hitung ini goresannya 1, 2, 3, 4. Salah hitung, dicari di kamus nggak ketemu. Nah, contohnya seperti itu. Sehingga kalau ujian
setengah jam pertama saya sibuk menerjemahkan soal. Ini apa pertanyaannya ini? Setelah tahu baru, oh ini jawabannya begini. Itu mungkin cerita pengalaman saya. Tapi ada satu filosofi Jepang yang mungkin bisa kita ambil, hikmahnya sangat menarik ya. Bahwa orang Jepang itu ada istilahnya ishokenmei. Ishokenmei, kalau kita lihat di kamus bahasa Jepang artinya serius atau sungguh-sungguh. Tapi sebenarnya nggak cukup kata-kata itu. Kalau dalam bahasa Arabnya mujahadah. Mujahadah juga kalau dilihat sungguh-sungguh ya, serius juga gitu. Orangnya mujahid. Tapi artinya bukan seperti itu. Saya akan contohkan, mudah-mudahan kita semua bisa menjiwai. Digambarkan ada satu pohon yang tinggi, kemudian ada dahannya yang menjulang ke jurang yang sangat dalam. Kita dalam posisi bergantung di dahan itu, bergantungan. Untuk kita bisa selamat, kita harus bergerak ke pangkal pohon, ke darat. Karena ini kita dalam posisi di atas jurang. Jadi pada waktu kita bergerak, hanya bergantungan badan kita, tanpa ada beban, nggak ada rangsel, nggak ada yang gendoli kita, ya, nggak ada beban apapun, berat. Nah, pada waktu kita berat, kita lelah, apa yang kita lakukan? Kita istirahat. Tapi jangan lepaskan pegangan kita pada dahan itu. Kenapa? Kalau kita lepaskan, kita akan langsung jatuh ke jurang, tamat riwayatnya. Wassalam. Nah, kita himpun, kalau sudah ada tenaga, kita bergerak lagi pelan-pelan, ya. Kemudian sampailah ke darat, selamat. Kalau sudah selamat, maka sukseslah dia, menjadi terhormat dan seterusnya. Nah, ini saya kira sangat penting untuk kita implementasikan. Misalnya kita mau ujian, wah ngantuk, tidur deh, ya masuk jurang itu namanya. Jangan kita berhenti usaha, gimana caranya saya harus baca ini bahannya, harus selesai. Nekat ujian nggak baca bahannya. Gimana usaha keluar wudhu, oh masih ngantuk juga, bikin kopi, pindah keluar, oh supaya dingin, belajar, oh pindah lagi ngantuk, usaha bagaimana caranya, pasti bisa, insya Allah. Contohnya lagi nih, nah, karena ini di HMI, saya contohkan orang yang suci ini sekali baca Al-Quran itu hafal, ya, Imam Syafi'i. Bahkan dia jangankan yang dibaca, bayangan di halaman sebelahnya aja pun ikut hafal. Satu luar biasanya. Tapi kita yang tidak sesuci Imam Syafi'i, ya jangan ikut-ikutan sekali baca, nggak bakal hafal gitu ya. Diulang-ulang, caranya diulang-ulang. Ulang sekali, belum juga Yasin, lupa lagi. Yasin 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Hafal insya Allah. Wal Qur'anil Hakim berikutnya. Kalau bisa, kalau perlu 10 kali belum hafal, 50 kali, 100 kali, dan seterusnya. Ini sebenarnya saya mendapatkan pelajaran dari Pak Habibie pada waktu itu. Orang yang IQ-nya tinggi, sekali baca pelajar itu langsung hafal, langsung paham. Nah, kalau kita yang biasa-biasa saja, kita jangan malas untuk mengulangi, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk hafal. Kalau sudah paham, sama dengan orang yang IQ-nya tinggi tadi yang cuma sekali baca. Jadi kita udah ibaratnya hafiz tadi, udah nggak buka mushaf lagi, nggak usah buka Al-Quran, sudah sama, sudah bisa melafazkannya, sudah hafal. Beda dengan orang yang IQ-nya tinggi tadi, kita perbanyak, kita ulang, kita latih apa yang menjadi kesulitan kita. Nah, maka tadi saya juga sama, kita perlu persiapan. Alhamdulillah saya nilainya A semua ya, kecuali satu mata kuliah yang paling ribet tadi yang terkait dengan bahasa Jepang tadi, justru Kapita Selekta. Kuliah mengundang direktur-direktur dari perusahaan, dia berpidato bahasa Jepang, dan terakhir ada waktu sekitar 5 menit, saya harus membuat summary. Ya, semua orang, teman-teman sekitar saya buru-buru juga membuat laporan untuk dirinya sendiri. Saya nggak sempat bertanya, waduh tadi apa itu yang Nah, akhirnya kan saya harus siapkan, besok dari mana nih? Oh, Mitsubishi. Oh, dari Honda datang, atau mungkin dari IHI chemical perusahaan heavy industry. Saya tentu persiapan, saya baca-baca. Oh, ini kira-kira ini menjelaskan tentang ini nih. Nah, setelah kita persiapkan, besoknya begitu setelah presentasi, ya kita bisa menjawab dalam bahasa Jepang. Itulah yang perlu kita persiapkan. Jadi persiapan, latihan, berdoa.
Mungkin itu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita juga jangan malu untuk bertanya. Ya, itu lebih memudahkan lagi. Saya kira mungkin begitu salah satu contohnya. Untuk teknologi kita setelah dipelajari mudah kalau semuanya bisa. Bahkan tadi yang saya merasakan yang paling saya sedih di awal itu ya, saya seperti orang buta huruf, nggak bisa baca tulisan kanji. Tapi setelah saya berlatih, alhamdulillah saya bisa dan mengatasi masalah saya. Lulus sebagai lulusan terbaik. Mungkin itu sebagai pengalaman. Isokeng ini tadi ya, semangat yang di dalamnya bukan hanya makna serius, tetapi perjuangan hidup mati. Ini adalah kehormatan kita yang kita perjuangkan. Jangan lepaskan. Kalau kita capek, lelah, sakit, pegang erat-erat. Jangan lepaskan. Nanti setelah kita kuat lagi, bergerak lagi pelan-pelan, dan seterusnya. Itu juga seperti hadis Rasulullah SAW, gigitlah agamanya dengan geraham kalian, jangan lepaskan. Jadi itu salah satu kunci hubungan kita. Nanti kalau kita lepaskan masuk jurang, tamat riwayatnya dan menjadi tidak terhormat, menjadi orang yang hina. Nah, itu saya kira mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Terima kasih. Kak Barok, sorry banget masih di mute. Mungkin dalam hal konteks yang positif kita harus selalu bersungguh-sungguh ya Pak ya, karena saya mengutip syair Arab yang berbunyi adalah manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Oke Pak. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih Bapak, cukup puas sekali kita selaku kaum intelektual, mahasiswa, sebagaimana kita adalah generasi penerus bangsa, ya mungkin ada tarikannya, dan saya ingin menyimpulkan bahwasannya di era industri saat ini sangatlah penting bagi kita selaku kaum intelektual untuk selalu menggali ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi untuk bisa beradaptasi dan menjadi motor penggerak untuk menyongsong industri 5.0 demi terwujudnya Indonesia Emas mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya Ahmad Mubarok selaku moderator. Tidak banyak bicara. Jikalau ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Yakusa, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, asli gak kerasa di waktunya udah mau maghrib aja. Fun banget, ilmunya juga banyak banget untuk semuanya. Aku harap apa yang disampaikan sama Pak Hans ini benar-benar dicatat ya kalau bisa. Terus juga soalnya tadi ada banyak poin-poinnya tuh, kalau misalnya ada yang mau magang, beasiswa itu benar-benar bisa bisa kepake banget untuk kalian yang pencari peluang, ibaratnya kayak gitu. Terus juga ada link absensi nggak nih? Kayaknya sih ada. Untuk buat sesi penutupnya mungkin aku tutup dulu, tapi setelah itu kita foto bersama. Jadi boleh on cam nih untuk teman-teman semua, biar kelihatan, biar kenal nih Pak Hans sama audiensnya. Ini emang anak-anak milenial tuh kece-kece semua ya. Ayo coba yang belum on cam jangan mau kalah, ayo. Oke, untuk operator bisa fotonya nggak nih operator nih? Aman nggak? Aman. Aman ya. Masya Allah. Jadi admin tuh. Iya nggak apa-apa, Surah GWS ya. Ayo aba-aba dari operator ya, kita foto bareng-bareng. Oke, kita foto ya. Satu, senyum dulu dong, senyum. Yang belum dibuka kameranya dibuka dulu. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide selanjutnya kayaknya itu ada 3 slide loh, Kak. Harus ikut juga nih slide selanjutnya. Teman-teman yang belum buka nih, belum on cam nih. Iya, parah ya. Hmm. Sok atuh didokumentasikan. Gitu.
Oke. Udah, Kak? Udah. Oke, aman ya. Oke, makasih banyak untuk Kak Barok tadi yang udah memandu diskusinya. Terus juga terima kasih nih Pak Hans Saputra, Master of Engineering. Ternyata kita satu jurusan tahu Pak, aku juga teknik kimia. Oh, iya. Oke, untuk yang lain sertifikatnya nanti ada di email. Untuk Pak Hans juga ya Pak, nanti sertifikatnya kita kasih by Surel. Terus untuk teman-teman yang lain jangan lupa besok kita ada webinar teknologi lagi dengan pematerinya juga yang pastinya luar biasa juga, nggak kalah banget nih sama diskusi kali ini. Untuk teman-teman yang lain jangan lupa join juga untuk besok. Aku tutup, mari kita tutup bareng-bareng dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semuanya. Thank you ya udah join. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.